Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Hanya dalam setengah hari, seluruh pengadilan Yulong telah terlihat benar-benar baru. Ketika Lo Sheng dan Lo Yan makan malam, ketika mereka kembali ke pengadilan Naga Giok, mata mereka berbinar. Bukan perintah Lo Sheng untuk membersihkan Yulong Yuan, tetapi tidak ada kekurangan orang-orang yang peduli seperti itu di keluarga Luo. Begitu Lo Yan berjalan ke Yulong Yuan, dia berjalan menuju ayunan di sudut dengan langkah ceria. Itu adalah ayunan yang biasa diduduki Lo Yan ketika dia masih kecil. Tetapi setelah bertahun-tahun, tali asli di ayunan telah membusuk. Tapi sekarang ayunan ini memiliki 2 tali baru. Setelah duduk di atasnya, Lo Yan bergoyang di ayunan, membiarkan kedua kakinya yang ramping berayun perlahan di udara. Melihat senyum tulus Lo Yan, ini mungkin hal terakhir yang dia lihat setelah Lo Sheng bertemu Lo Yan. Lagi pula, Lo Yan hanyalah seorang gadis kecil. Karena konstitusi khusus dan bakatnya yang luar biasa, baunya yang lemah, menanggung terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dia tanggung. Dan bahkan sekarang, dia tidak menyingkirkan hal-hal itu. Meskipun Xin Jingtian berjanji pada Lo Yan untuk pulang, Xin Jingtian juga memperingatkan Lo Sheng untuk tidak mencoba melarikan diri dengan Lo Yan. Karena orang itu telah meninggalkan bekas pada Lo Yan. Bahkan jika Lo Yan melarikan diri ke ujung bumi, orang itu pasti akan ditemukan. Jika dia melarikan diri dengan Lo Yan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Faktanya, Lo Sheng awalnya ingin membawa Lo Yan untuk melarikan diri ke rumah abadi. Namun rumah abadi itu hanyalah sebuah keberadaan yang tidak dapat dipahami Lo Sheng. Tetapi Lo Sheng hanyalah pemilik sementara dari rumah abadi itu sekarang. Dan banyak hal dalamnya tidak dapat digunakan oleh Lo Sheng sama sekali. Dan sulit untuk menjamin keamanan nyata Lo Yan. Pada saat ini, Lo Yan bergoyang-goyang di ayunan. Sinar keemasan terakhir matahari terbenam menerpa tubuhnya. Seindah lukisan yang tidak bisa dibekukan. Melihat senyum ceria adik perempuannya, Lo Sheng meremas tinjunya dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa bahkan jika dia bunuh diri, dia pasti akan melindunginya. Lo Sheng tidak tahu jalan langit dan bumi, tapi dia memiliki angka yang pasti. Semua ditakdirkan untuk menjadi siksaan dalam perjalanan, dan Lo Yan adalah lampu yang memandu Lo Sheng ke depan. Keesokan paginya, para tetua keluarga pergi ke gunung bersama Lo Sheng. Ada sebuah bukit di halaman belakang keluarga Luo, yang juga merupakan tempat yang diberkati. Batu nisan berdiri dengan tenang di sini. Ini adalah kuburan keluarga Luo, dan leluhur keluarga Luo sedang tidur di sini. Menyembah gunung, memuja leluhur. Sebagai kepala keluarga Luo yang baru, prosedur ini harus diikuti. 3 batang dupa batang bambu dinyalakan, dipegang dengan lembut di tangan Lo Sheng, disembah 3 kali di depan kuburan ayahnya. Menyelesaikan dupa dikorbankan untuk leluhur dan meninggalkan pemakaman keluarga Luo. Mata Lo Sheng secara bertahap mulai mengungkapkan niat membunuh Lie. Beberapa orang di Kabupaten Chongyang harus mati. Pada saat yang sama di Kabupaten Chongyang, di ruangan di lantai tertinggi gedung Xinyue, 5 atau 6 orang sedang duduk mengelilingi meja. Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Kelima orang ini adalah patriark dari 5 keluarga teratas di Kabupaten Chongyang. Huang, Qi, He, Shang, Chen. Semua mineral. Toko dan kios judi di seluruh Kabupaten Chongyang dikendalikan oleh mereka sekarang. Sebelumnya keluarga Luo dulu menempati peringkat pertama, karena keluarga Luo menurun dari hari ke hari, dan perlahan-lahan merosot dari yang pertama ke 6. Bisnis keluarga Luo digelapkan oleh 5 keluarga besar ini, dan keluarga Luo menjadi tidak berharga. Lo Sheng, Anda harus mati.
Putraku Huang Xing dibunuh olehnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia didukung oleh Sekte Qingyun? Orang di atas meja bundar sangat marah pada saat ini. Dia adalah Huang Chen, kepala keluarga Huang dan juga ayah Huang Xing. Huang Chen memiliki banyak ahli waris, tetapi Huang Xing adalah putra sulungnya dan juga putra yang paling berbakat. Awalnya dia ingin mengabdikan dirinya untuk membudidayakan putra ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lo Sheng kembali ke keluarga Luo dan Huang Xing entah bagaimana terlibat dalam keluarga Luo. Bagaimana Huang Chen bisa bertahan dibunuh oleh pedang Lo Sheng dalam perselisihan? Saya juga berpikir bahwa Lo Sheng harus mati, tetapi bagaimana menghadapinya? Saya mendengar bahwa tahanan darah yang dicari oleh pemerintah semuanya mati di tangan Lo Sheng. Anda tidak tahu kekuatan dari tahanan darah, Huang Chen. Si Han penuh dengan kemurungan, berkata, sebenarnya di antara mereka orang yang paling ketakutan adalah Kisan. Meskipun leluhur lain juga takut pada Lo Sheng, paling banyak mereka hanya memuntahkan harta benda yang mereka makan dari keluarga Luo. Dan Huang Chen juga dapat memilih untuk menahan rasa sakit kehilangan putranya dan menelan nafas ini. Tapi si San membunuh Lo Xiao dengan tangannya sendiri saat itu. Sekarang Lo Pinghuan sedang dieksekusi. Lo Juyi menjadi penakut dan dia mungkin sudah mengguncang dirinya sendiri. Keluarga Huang, keluarga He, keluarga Chen, dan keluarga Sang dapat menyerahkan kekayaan mereka untuk menghindari bencana. Tetapi Kisan mungkin akan menyerahkan nyawanya. Anda ingin kami memuntahkan harta keluarga Luo? Memiliki mimpi musim semi dan musim gugur yang sialan. Kepala keluarga Chen memarahi dengan dingin. Sumber daya di Kabupaten Chongyan terbatas. Jika saya memiliki satu bagian lagi, maka Anda akan mendapat satu bagian lebih dikit. Jadi semua orang tentang sumber daya ini dan menolak untuk menyerah. Jadi ketika Kisan bersekongkol untuk membunuh Lo Xiao, dia secara alami mendapatkan banyak harta keluarga Luo. Melalui inilah mereka menjadi keluarga terbesar kedua di Kabupaten Chongyan. Kedua setelah keluarga Huang. Namun keluarga Chen, keluarga He, dan keluarga Sang juga mendapatkan banyak manfaat. Pada saat ini mereka secara alami tidak ingin memuntahkan manfaat tersebut, mengembalikan hartanya sama saja dengan memotong dagingnya. Kisan ingin mengembalikannya, tetapi dia tahu betul bahwa bahkan jika dia mengembalikannya, Lo Sheng tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini dia secara alami mendorong beberapa keluarga besar untuk melawan Lo Sheng. Iya, keluarga Luo-nya adalah tidak cukup kuat, dan industri keluarga Luo secara alami akan digelapkan oleh kita. Sangat tidak realistis baginya untuk mengambil barang-barang ini kembali sekarang. Tapi bagaimana kita menangani Lo Sheng? Tubuh tahanan darah terluka serius, mungkin terluka terlalu parah. Kekuatannya hanya 10% atau 20% dari aslinya. Tidak jarang kalah dari Lo Sheng. Lagi pula dia hanyalah makhluk bawaan. Bisakah dia sendirian menjadi lawan dari begitu banyak dari kita? Dia pemilik rumah menganalisis. Mereka memang sangat tabu tentang kekuatan Lo Sheng. Ketika patriark dari keluarga He mengatakan ini, beberapa patriark mulai menganalisis kekuatan nyata Lo Sheng, dan mereka juga menganalisisnya dengan jelas dan logis. Kesimpulan akhir adalah bahwa tiga bawaan tidak mungkin mengalahkan tahanan darah. Meskipun tahanan darah terluka parah saat melarikan diri, dan kekuatannya kemungkinan hanya 10% dari aslinya. Inilah mengapa Lo Sheng bisa mengalahkan tahanan darah. Karena itu masalahnya, aku harus mengambil nyawa binatang kecil itu. Mata Huang Chen menunjukkan niat membunuh. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah patriark terkuat dan paling percaya diri. Dengan patriark Huang memimpin, jika kita bersatu, bajingan kecil itu pasti bukan lawan kita. Kisan segera mengikuti di belakang. Ya, keluarga Luo harus ditekan.
Si kecil itu telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan sendiri, dia akan tumbuh besar di masa depan dan keluarga besar kita. Saat patriark dari keluarganya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar tawa dari luar rumah. Menara bulan sabit adalah milik keluarga Huang. Sebelum pesta, Huang Chen telah memberitahu para pelayan bahwa menara Xinghui untuk tidak memasangnya. Pada saat ini, seseorang sedang tertawa di luar. Huang Chen mengerutkan kening dan berteriak, "Apa?" "Menarik. Lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan, dan aku berencana untuk menemukanmu satu persatu. Tapi saya tidak menyangka Anda akan berkumpul, jadi saya tidak perlu lari dari rumah ke rumah." Suara segera setelah jatuh, sebuah lubang besar yang rapi muncul di jendela, dan sesosok tubuh masuk dari lubang itu. Pria dengan alis pedang dan mata bintang ini sangat tampan. Itu adalah Lo Sheng. Melihat Lo Sheng berani datang langsung, mata Qisan melonjak, dan dia mendapat firasat bahwa beberapa masalah besar akan terjadi hari ini. Mendengar kata-kata Lo Sheng, mengapa para leluhur tidak memahami identitas anak ini? "Lo Sheng, saya ingin mencari Anda, tapi saya berharap Anda berani datang ke pintu secara langsung." Huang Chen menatap Lo Sheng. Dia berharap bisa menelan Lo Sheng hidup-hidup. Lo Sheng melirik Huang Chen dengan ringan. Matanya melewati beberapa leluhur satu persatu, dan kemudian dia berkata, "Hari ini saya mencari Anda untuk menegosiasikan sesuatu. Tetapi jika Anda membunuh seseorang, saya akan membunuh. Saya hanya akan membunuh satu orang." Selesai berkata, Lo Sheng menatap Qisan tidak jauh. Jantung Qisan berdetak kencang dan dia mundur 2 langkah. Bukan karena dia pemalu, tetapi karena niat membunuh di mata Lo Sheng terlalu kuat. "Negosiasi? Anda melompat melalui jendela. Apakah ini ketulusan dari negosiasi?" tanya kepala keluarga Chen. "Tidak apa-apa. Saya Lo Sheng akan memberi Anda sepasang patriark dulu. Bolehkah saya duduk di bangku ini?" Lo Sheng berkata, duduk di meja sendirian dan bahkan membuat isyarat, "Tolong," kepada banyak patriark. Para leluhur tiba-tiba terdiam. Bukankah orang ini terlalu tenang? Lo Sheng mengulurkan tangan dan memberikan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesap dan berkata, "Saya di sini hari ini untuk melakukan 2 hal. Izinkan saya berbicara tentang hal pertama terlebih dahulu. Anda adalah 5 keluarga teratas di Kabupaten Chongyang. Berapa banyak Anda berbagi kehilangan banyak properti dari keluarga luar saya?" "Ya, jadi apa? Anda mengharapkan saya mengembalikannya ke keluarga luar Anda?" Patriark keluarga He mencibir. Lo Sheng tersenyum dengan santai dan dia mengulurkan 2 jari. 2 kali. Properti keluarga Luo yang ditelan di awal akan dikembalikan 2 kali. Dan masalah ini selesai. Keluarga He sang patriark tertawa keras. "Apakah Anda bermimpi? Tidak mungkin bagi saya untuk memberikannya ke keluarga Luo Anda secara utuh. Anda ingin 2 kali lebih banyak. Pria kecil, apakah Anda sudah bangun?" Beberapa leluhur juga tertawa dan semua orang merasa bahwa tidak ada yang salah dengan Lo Sheng. Meskipun tahanan darah bukan apa-apa bagi mereka, jadi masalah tahanan darah mati dan dia hanya menembusnya kain wol. "Saya hanya akan memberi Anda 1 kesempatan. Jika Anda tidak setuju, harganya akan naik 3 kali lipat dalam beberapa saat." Menghadapi tawa beberapa leluhur, Lo Sheng berkata dengan sangat serius, sama sekali tidak seperti lelucon. "Lo Sheng, Anda pikir Anda siapa? Jangan katakan bahwa kamu tidak memintaku untuk harta keluarga Luo. Putraku meninggal di tangan Anda. Karena Anda di sini hari ini, jangan berpikir untuk pergi." Chen menampar meja. Sebuah pisau besar muncul di tangannya. Dia melambaikan pisau besar itu dan nafas berapi-api keluar dari pisau besar itu, menebas ke arah Lo Sheng.
Segera setelah Huang Chen bergerak, Qisan mengikuti. Senjata Qisan adalah senjata tersembunyi dengan setengah seruling dan setengah pedang pendek. Pikiran Qisan sangat cepat. Dia memiliki firasat bahwa Lo Shen tidak biasa jika tidak beraninya dia masuk saat ini. Jadi ketika Huang Chen bergerak, Qisan ingin bersatu dengan Huang Chen untuk membunuh Lo Shen dalam sekejap. Karena selama Lo Shen mati, semuanya mudah dikatakan. Namun sangat disayangkan bahwa jarak antara kekuatan mereka dan kekuatan Lo Shen terlalu besar. Ketika Lo Shen keluar dari rumah abadi dan baru saja melangkah ke alam rahasia bawaan, dia dapat langsung membunuh anak-anak bangsawan tingkat ke-8 alam bawaan. Bahkan tingkat ke-9, dan beberapa patriark di depan mereka jauh lebih rendah dari anak-anak bangsawan itu dalam ranah. Sumber daya atau senjata di tangan mereka. Hanya ada satu ujung di hadapan Lo Shen, dan itu akan langsung dibunuh. Sebuah pedang tiba-tiba muncul dari tangan Lo Shen. Itu adalah pedang cahaya mengalir Lo Shen. Kemudian dua cahaya perak terang terpancar dari pedang cahaya mengalir, langsung menebus meja besar dan menebas ke arah Huang Chen dan Qisan. Dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Tuar, tuar. Dua suara teredam datang, dan sebelum leluhur lainnya bisa bereaksi, mereka melihat kedua tangan kanan mereka jatuh ke tanah, dan lengan kanan Huang Chen dan Qisan terus-menerus berlumuran darah. Kemudian darah menyembur untuk waktu yang lama sebelum perlahan berhenti. Huang Chen dan Qisan memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam waktu singkat, lengan dipotong, bahkan mereka belum merasakan sakitnya. Patriark keluarga He dan patriark keluarga Chen dan patriark keluarga Sang penuh dengan ketidakpercayaan. Huang Chen dan Qisan adalah dua leluhur terkuat di Kabupaten Chongyang. Tapi hanya tatap muka, Lo Shen menghapus tangan kanannya dalam satu gerakan. Dan tampaknya Lo Shen berbelas kasih, jika tidak bukan lengan keduanya yang patah, tetapi tubuh mereka. Ketika leluhur segera merasa bahwa mereka sangat beruntung, untungnya mereka tidak bergerak sekarang. Jika mereka bergerak bersama dengan Huang Chen dan Qisan, lengan mereka mungkin akan jatuh ke tanah juga. Karena kecepatan pedang pemuda ini terlalu cepat. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali bagaimana cara mematahkan jurus pedang yang tak terlihat itu. Faktanya, mereka tidak mengerti bahwa tidak peduli seberapa lambat pedang Lo Shen, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk memecahkan teknik pedang dasar Lo Shen. Bahkan Li Yifeng, murid sekte Qin Yung Song, tidak bisa memecahkannya. Jadi bagaimana patriark memecahkannya? Huang Chen, saya membunuh putra Anda karena dia berada di aula seni bela diri keluarga saya dan ingin membunuh murid-murid keluarga Luo saya. Meskipun Huang Xing sangat penting bagi Anda, tetapi murid-murid keluarga Luo saya juga sama pentingnya bagi saya. Jadi saya harus melakukannya, dan itu karena putra Anda pantas mati. Lo Shen menatap Huang Chen dan berkata, saat ini Huang Chen merasa telah menjadi lelucon. Dia benar-benar tidak berani membantah. Kekuatan adalah catatan kaki terbaik dari hak untuk berbicara. Huang Chen mengerti saat ini. Kekuatan tingkat kelima bawaannya ada di Kabupaten Chongyang. Bisa menjadi raja dan hegemoni, tetapi itu sama sekali tidak berharga di mata Lo Shen. Pada saat yang sama, Lo Shen mengelurkan 3 jari lagi. Sekarang harganya naik 3 kali lipat. Ingatkan pemiliknya, jika tidak ada kesepakatan, itu akan menjadi 4 kali lipat. Dengan 3 kali lipat, ini berarti mereka tidak hanya harus memuntahkan harta keluarga Luo yang mereka makan sebelumnya, tetapi mereka juga harus membayar kembali harta itu 2 kali lipat kepada keluarga Luo. Permintaan Anda ini terlalu banyak. Huang Chen mendengus dingin. Jadi bagaimana jika saya meminta terlalu banyak? Lo Shen mencibir. Karena dengan satu pedang memotong tangan Huang Chen dan Qisan, 5 patriark yang hadir tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Jangan katakan bahwa Lo Shen sekarang ingin mereka kembali 3 kali.
Meskipun 30 kali, mereka tidak punya pilihan. Beberapa leluhur tiba-tiba merasa bahwa mereka sedikit konyol. Mereka masih menganalisis kekuatan Loseng barusan, dan mereka ingin 5 orang bergabung melawan Loseng. Akibatnya, mereka masuk begitu saja dan mengendalikan pemandangan dengan kekuatan terbang mutlak. Pada saat ini, bahkan Huang Chen yang berseteru dengan Loseng karena membunuh putranya, diam saja. Huang Chen mampu memimpin keluarga Huang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Chongyang. Dan dia juga seorang ahli strategi. Orang seperti Loseng bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Meskipun Huang Chen memiliki lebih banyak rencana dan lebih banyak strategi, itu benar-benar lelucon di hadapan kekuatan absolut. Loseng hanya perlu menghancurkannya sepenuhnya. Siapa di Kabupaten Chongyang yang dapat menghentikannya? Semua orang diam saat ini karena mereka merasa tidak dapat diterima bagi patriark manapun untuk membiarkan mereka memuntahkan barang-barang yang telah mereka telan dengan susah payah. Dan mereka harus mengembalikannya 3 kali. Loseng bermain dengan cangkir teh yang indah di tangannya. Dan teh yang dicangkir teh itu perlahan bergetar yang disebabkan oleh pengaruh momentum yang tak terlihat. Bahkan teh saja dapat merasakan momentum itu, dan para leluhur ini secara alami juga dapat merasakannya. Pemaksaan yang dipancarkan oleh Loseng telah meningkat sedikit. Momentum ini tidak hanya mengandung kekuatan jiwa Loseng yang kuat, tetapi juga menyusup ke roh jahat Yao Ye. Kisi-kisi jendela yang ditempel dengan kertas jerami di pintu tidak dapat menahan tekanan dan pecah sedikit demi sedikit, mengeluarkan suara retakan kecil. Beberapa leluhur merasakan roh jahat yang kuat dalam momentum ini. Tenggorokan mereka kering, mereka gelisah dan panas, mereka menjadi sesak nafas. Saya memberi waktu 10 nafas lagi, jika tidak harganya akan naik menjadi 4 kali lipat, kata Loseng dengan ringan. Pada saat ini, air di gelas di tangannya sepertinya mendidih dan setetes air kecil terus melompat keluar. Saya setuju. Keluarga Sang bersedia mengembalikan harta keluarga Luo dan membayar ganti rugi 3 kali lipat. Kepala keluarga Sang akhirnya tidak tahan lagi. Saya juga setuju. Keluarga He bersedia membayar kompensasi. Mari serahkan tambang, warung judi, dan industri lainnya. Kepala keluarga He berkata dengan gigi terkatuk. Faktanya, para leluhur ini tidak tahan lama, tetapi mereka semua membawanya sampai mati. Selama orang pertama mundur lebih dulu, sisanya tidak akan bisa bertahan sama sekali. Pada akhirnya, Huang Chen juga mengangguk. Keluarga Huang bersedia memberi kompensasi kepada keluarga Luo untuk properti mereka. Ya, itu benar. Loseng memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya tertuju pada Kisan. Meskipun Kisan telah setuju untuk memberikan kompensasi, tetapi masalah antara Loseng dan dia belum berakhir. Mata Loseng seperti 2 pisau, menatap Kisan. Kisan, pedang mengejar milik ayah saya. Kisan tiba-tiba merasakannya hati gemetar. Dia telah mematahkan lengannya dan ada sedikit keberuntungan di hatinya. Mungkin dia memberi kompensasi kepada keluarga Luo, Loseng akan bersedia melepaskannya. Tampaknya itu hanya khayalannya sendiri. Para leluhur juga memandang Kisan dengan mata yang menyedihkan. Saat itu, Kisan dan Lo Pinghuan membunuh Lo Xiao, dan para leluhur kurang lebih telah mendengar masalah ini. Luo Seng, aku dapat mengembalikan pedang ayah Anda, tetapi hal-hal lama, bisakah kita melupakannya seperti ini? Keluarga Qi kami dapat membayarmu 5 kali, tidak 6 kali. Kisan tergagap sedikit sekarang. Dia menyadari bahwa bayang-bayang kematian sedang mendekatinya. Lupakan. Ada cibiran di sudut mulut Loseng. Apakah kematian ayah saya bisa dilupakan begitu saja? Patriark yang bermartabat tidak tersipu ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu. Pedang, aku tidak perlu itu, dan properti keluarga Qi Anda, saya membutuhkan kompensasi Anda, tetapi Anda harus mati.
Di bawah paksaan Loseng, kaki Kisan seberat timah. Tetapi pada saat ini, dia masih memilih untuk melarikan diri. Melihat Kisan melarikan diri, Loseng tidak mengejarnya. Tetapi Kisan baru saja membuka pintu hanya untuk melihat seorang gadis di luar. Kaki gadis itu ramping, wajahnya sempurna. Kecantikannya membuat jantung orang berdebar. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di matanya, niat membunuh tanpa akhir. Yang lebih menakutkan adalah pedang di tangan gadis itu. Pedang merah darah itu seperti darah yang telah menelan ratusan juta makhluk hidup, memancarkan daya tarik yang aneh, seolah-olah dapat menyerap darah dari tubuhnya sendiri. "Siapa Anda?" Gadis itu tidak menjawab, tetapi pinggangnya yang anggun berputar dan seluruh tubuhnya berubah menjadi badai roh jahat. Berputar ke arah Kisan, badai dahsyat ini mampu menghancurkan citra Raja Petianyo yang tak tergoyahkan. Kisan tidak bisa menahan sama sekali, dia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Darah berceceran di mana-mana, namun gadis itu sepertinya tidak memiliki tubuh dan tidak ada satupun jejak darah yang ternoda di kulit seputih salju dan pakaian anehnya. Melihat gadis di pintu, beberapa leluhur tercekik tanpa kata-kata. Dengan ketakutan di mata mereka, Huang Chen bahkan lupa menekan luka di lengan yang terputus saat ini, dan darah masih mengalir keluar. Gadis ini tampaknya lebih menakutkan daripada Loseng. Tetapi mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dia adalah saudara perempuan Loseng, Loyan. Tidak seperti, meskipun dia terlihat sangat cantik, tetapi telinga runcingnya sama sekali bukan manusia, seperti peri. Mengapa gadis peri yang begitu kuat akan mengikuti Loseng? Melihat reaksi beberapa leluhur, Loseng masih puas. Hari ini dia tidak hanya di sini untuk mengemis kehilangan keluarga Luo, tetapi yang lebih penting membalas dendam. Karena Loseng akan melakukan perjalanan di dunia yang lebih luas, dan dia tidak tahu tahun dan bulan apa ketika saya kembali. Dan Loyan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Kabupaten Chongyan. Meskipun para patriark ini tidak kuat, tetapi mereka tidak buruk sama sekali dalam hal ambisi. Jika mereka pergi, mereka mungkin tergoda oleh keluarga Luo, dan keluarga Luo tidak memiliki pilar untuk menghadapi mereka. Itu sebabnya Loseng memilih untuk berdiri. Biarkan mereka mengerti bahwa mereka dapat menghancurkan keluarga dalam sekejap. Sekarang tampaknya efeknya bagus. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak berani memprovokasi keluarga Luo lagi. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak sekali orang yang mengunjungi keluarga Luo. Pertama, pemerintah Kabupaten Chongyang mengirim 50 orang, membawa semua jenis permata emas dan perak, dan dibawa ke pemimpinan penguasa kota Kabupaten Chongyang. Secara pribadi, datang ke pintu untuk berterima kasih kepada mereka. Permata emas dan perak itu adalah hadiah untuk membunuh para tahanan darah. Siapapun yang melaporkan keberadaan tahanan darah akan diberi hadiah. Belum lagi Loseng langsung membunuh tahanan darah itu. Adapun masalah Luo Pinghuan menyembunyikan tahanan darah, itu seharusnya dipertanyakan, tetapi secara selektif dilupakan oleh penguasa kota Kabupaten Chongyang. Sudah terlambat bagi penguasa kota untuk menyanjung Loseng. Jadi beraninya dia bertanya tentang kejahatan keluarga Luo. Selain itu, akta rumah, kontrak tambang, kios perjudian, dan kontrak pasar dari 5 keluarga besar di Kabupaten Chongyang seperti kepingan salju dikirim ke rumah keluarga Luo. Salah satu dari kontrak ini cukup untuk membuat orang-orang biasa menjadi orang kaya. Jadi sekarang menumpuk seperti bukit. Saat ini wajah anak-anak keluarga Luo benar-benar baru dan semua orang tersenyum. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa hari setelah Loseng kembali, seluruh keluarga Luo akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Poin ini, apalagi Luo Pinghuan, tidak bisa melakukannya. Luo Xiao tidak bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun di leluhur keluarga Luo yang bisa melakukannya. Pagi-pagi 3 hari kemudian, pelayan itu bangun pagi, melambaikan sapu di tangannya, dan mulai membersihkan gerbang rumah Luo.
Dalam beberapa hari terakhir, terlalu banyak orang yang mengunjungi keluarga Luo, dan para pelayan harus membersihkan bagian dalam dan luar setiap hari agar tetap segar dan rapi. Agar tidak membuat orang memandang rendah keluarga Luo. Membersihkan area di depan pintu berulang kali, pelayan tidak merasa lelah, tetapi merasa seluruh tubuhnya memiliki energi yang tidak ada habisnya. Setelah bekerja keras di keluarga Luo selama beberapa dekade, melihat keluarga Luo berbalik dalam semalam, anggota keluarga ini juga sangat bahagia, dan kepala pelayan baru juga menaikkan gaji semua anggota keluarga. Dan gaji setiap orang meningkat 3 kali lipat. Bagaimana ini membuatnya tidak bahagia? Itu semua karena anak itu. Pelayan itu mengayunkan sapu dengan hati-hati. Bahkan puing-puing terkecil pun akan tersapu olehnya. Saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dari gerbang keluarga Luo, diikuti oleh seorang gadis muda. Anak laki-laki itu tampak seperti bintang, mengangguk kepada pelayan itu dan berkata, "Pagi." Dan gadis di belakangnya tersenyum tipis pada pelayan itu. Senyuman ini membuat pelayan itu terlihat gila dalam sekejap. Baru setelah mereka berdua menghilang di sudut jalan, pelayan itu menyadari bahwa dia lupa menyapa bocah itu. Patriark keluarga Luo kita, apakah dia akan pergi sekarang? Masalah di Kabupaten Chongyang pada dasarnya telah diselesaikan. Bahkan jika Lo Sheng tidak ada, keluarga Luo dapat berkembang dengan mudah. Tegasnya, anak-anak keluarga Luo sekarang menjadi keluarga nomor 1 di Kabupaten Chongyang. Kecuali kekuatan mereka sedikit lebih rendah. Karena kompensasi dari 5 keluarga besar, keluarga Luo sekarang hampir menutupi 60% properti di Kabupaten Chongyang. Jadi tidak masuk akal bagi Lo Sheng untuk tinggal di sini. Dan yang lebih penting, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lo Sheng tidak lupa bahwa Su Lingyun tidak pernah muncul sampai akhir kompetisi besar semua puncak. Pertarungan dinasti Ventian untuk kekuasaan dan tahta telah menjadi kekacauan. Di ibu kota Kekaisaran Ventian, selain King Yunsong yang mempertahankan pandangan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, ibu kota Kekaisaran sebenarnya penuh dengan niat membunuh. 7 tuan besar dan banyak-banyak bangsawan kecil masing-masing memiliki pangeran yang mereka dukung. Berharap keluarga mereka dapat menuai keuntungan besar setelah pangeran naik tahta di masa depan. Su Lingyun adalah putri sulung favorit Su Qian saat itu. Sebagai putri langit, dia ditakdirkan untuk ditarik ke dalam pusaran ini. Dan perjuangan politik seringkali merupakan masalah hidup dan mati. Jadi Lo Sheng sangat mengkhawatirkan putri yang bermartabat itu. Apakah dia baik-baik saja? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.